Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yun Cahyadi dengan NIM 23650028. Di sini saya akan mereview tugas final yaitu yang berjudul Manajemen Proyek IT Scope Management. Pertama-tama, apa sih materi proyek IT Scope Management? Itu adalah proses sistematis untuk menentukan, mendokumentasikan, dan mengendalikan batasan pekerjaan, tujuan, serta hasil dalam proyek teknologi informasi. Tujuannya memastikan proyek IT seperti pengembangan aplikasi atau infrastruktur selesai sesuai target tanpa penambahan fitur tidak terkontrol, scope creep yang memicu bengkaknya biaya dan waktu. Baik, di sini ada learning outcomes. Ada 4. Yang pertama yaitu memahami pentingnya manajemen ruang lingkup dalam kesuksesan proyek. Kedua, ada mengetahui proses-proses manajemen ruang lingkup sesuai standar PMBOK GUID. Ketiga, mampu mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan mengendalikan ruang lingkup proyek. Keempat, yaitu mengenal alat dan teknik utama dalam pengelolaan ruang lingkup. Mengapa sih manajemen ruang lingkup scope sangat penting? Yaitu karena manajemen ruang lingkup merupakan fondasi kritis dalam keberhasilan proyek karena berfungsi sebagai batasan operasional yang mendefinisikan apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam cakupan pekerjaan proyek. Definisi pentingnya scope manajemen yaitu dia ada 6 ya, yaitu pertama, secara konseptual, ruang lingkup terbentuk salah satu sudut dari iron triangle atau triple constraint. Kedua, dari perspektif teori sistem, ruang lingkup berfungsi sebagai boundary sistem yang membatasi kompleksitas proyek. Ketiga, pada tingkat operasional, ruang lingkup yang terdefinisi dengan baik berperan sebagai kontrak sosial antar manajemen proyek dan stakeholder. Keempat, dampak finansial dari ketiadaan manajemen ruang lingkup yang memadai bersifat eksponensial. Kelima, dalam konteks psikologis tim, ruang lingkup yang jelas menciptakan psychological safety dan mengurangi cognitive load. Terakhir, yaitu secara holistik, manajemen ruang lingkup bukan sekedar proses administratif, melainkan disiplin strategis yang mengubah ambiguitas menjadi struktur terstruktur. Ada project scope, di mana project scope ini merupakan definisi hasil akhir dari sebuah proyek, yaitu fungsi, fitur, dan karakteristik yang menjadi ciri dari produk, layanan, atau hasil yang akan diserahkan. Contohnya, untuk aplikasi e-commerce, produk scope mencakup fitur pencarian produk, keranjang belanja, sistem pembayaran, dan notifikasi pesanan. Scope manajemen, dia memiliki plan, yaitu plan scope manajemen input, di mana dia ada 4, yaitu project management plan, project charter, enterprise environmental, dan organizational proses aset. Project management plan itu digunakan untuk membuat scope management plan dan mempengaruhi pendekatan yang dilakukan untuk perencanaan ruang lingkup proyek. Sedangkan project charter digunakan untuk menyediakan informasi konteks untuk membuat ruang lingkup proyek yang akan dikerjakan. Enterprise environmental, dia faktor-faktor lingkungan baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi ruang lingkup proyek. Sedangkan organizasional, dia aset-aset yang dimiliki oleh organisasi yang telah dikumpulkan sejak lama dan dapat mempengaruhi proses pembuatan plan scope management. Plan scope management tools and technique, dia ada expert judgment dan meeting.
Percetjemen dia ahli dalam bidang masing-masing yang dapat diminta keterangan, masukan, pengetahuan, skill, pengalaman untuk membantu dalam pembuatan project scope management. Sedangkan meeting dia tim proyek yang dapat membuatan suatu meeting untuk mengembangkan project scope management. Mungkin itu saja sedikit review dari materi manajemen proyek IT scope management. Kita lanjut di project time management atau manajemen proyek IT, di mana manajemen project time management ini dia pentingnya jadwal proyek seperti menyelesaikan proyek tepat waktu sebagai salah satu tantangan terbesar mereka. 2. Pada sebuah proyek, waktu memiliki fleksibilitas yang paling sedikit. Dan masalah jadwal adalah alasan utama bagi benturan dalam proyek, khususnya selama pertengahan kedua proyek. Ada gaya kerja individu dan perbedaan budaya penyebab konflik jadwal, di mana satu dimensi dari tipe indikator Myers-Briggs berfokus pada sikap masyarakat terhadap struktur dan batas waktu. Dan sebagian orang memilih untuk mengikuti jadwal dan memenuhi tenggat waktu, sementara yang lainnya tidak. JFSP. Perbedaan budaya mengakibatkan perbedaan sikap tentang jadwal. Ada media snapshot, di mana perbedaan dengan Olimpiade musim dengan 2002. Perencanaan dan penjadwalan sangat berbeda untuk Olimpiade musim panas 2004 yang diselenggarakan di Athena, Yunani. Banyak artikel yang ditulis sebelum upacara pembukaan memprediksi bahwa fasilitas tidak akan siap pada waktunya. Banyak orang sangat terkejut dengan upacara pembukaan yang menunjukkan bangunan baru yang indah, keamanan dan sistem transportasi di Athena yang sangat luar biasa, serta orang-orang Yunani bahkan membuat senang para kritikus dengan berpura-pura para pekerja konstruksi masih bekerja pada saat upacara dimulai. Kita masuk di manajemen waktu proyek. Perencanaan pengolahan jadwal, menentukan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian jadwal proyek, serta mendefinisikan kegiatan, mengidentifikasi kegiatan khusus bahwa menghasilkan deliverable proyek, aktivitas sequencing, mengidentifikasi dan mendokumentasikan hubungan antara kegiatan proyek. Ada juga estimasi sumber daya, memperkirakan berapa banyak sumber daya tim proyek sebaiknya digunakan untuk melakukan kegiatan proyek, memperkirakan jangka waktu kegiatan, memperkirakan jumlah periode kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan, membangun jadwal, menganalisis urutan kegiatan, estimasi sumber daya, dan perkiraan durasi kegiatan untuk membuat jadwal proyek, serta mengontrol jadwal, mengendalikan dan mengelola perubahan jadwal proyek. Nah, lalu di mana mereka harus membuat planning schedule manajemen, yaitu tim proyek menggunakan pertimbangan ahli, teknik analisis, dan rapat untuk mengembangkan rencana pengelolaan jadwal. Sebuah rencana pengelolaan jadwal biasanya meliputi pengembangan model jadwal proyek, metodologi penjadwalan, tingkat akurasi dan satuan ukuran, ambang batas kendali, aturan pengukuran kinerja, format pelaporan, serta deskripsi proses. Di dalam materi, dia ada 3 tipe dependencies, yaitu mandatory, melekat pada sifat dari pekerjaan yang dilakukan pada proyek, kadang-kadang disebut hard logic. Sedangkan discretionary, yaitu dia didefinisikan oleh tim proyek, kadang-kadang disebut soft logic dan harus digunakan dengan hati-hati.
karena mereka dapat membatasi pilihan penjadwalan kelak. Ada eksternal, yaitu dia melibatkan hubungan antara kegiatan proyek dan non-proyek. Serta ada network diagram. Apa sih? Dia adalah teknik yang lebih disukai untuk menunjukkan aktivitas sequencing. Dan ada tampilan skematis dari relasi logis antara atau urutan aktivitas proyek. Network diagram proyek X, nanti lihat aja di sini. Saya bakal simpan gambarnya. Lanjut di estimasi durasi kegiatan, di mana durasi termasuk jumlah aktual waktu bekerja pada kegiatan ditambah waktu yang telah berlalu. Effort adalah jumlah hari kerja atau jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas, serta effort setiap durasi pekerjaan biasanya tidak sama. Orang yang melakukan pekerjaan harus membantu membuat estimasi dan seorang ahli harus mengkajinya. Serta ada pembuatan penjadwalan, di mana menggunakan hasil dari proses manajemen waktu lain menentukan tanggal waktu awal dan akhir proyek. Tujuan utamanya adalah untuk membuat jadwal proyek yang realistis yang menyediakan bahan untuk pemantauan kemajuan proyek berdasarkan dimensi waktu proyek. Serta ada tools dan teknik penting, diantaranya adalah Gantt chart, analisis critical path, dan penjadwalan critical chain, serta dan analisis PERT. Mungkin itu saja. Kita lanjut di materi ke-7. Lanjut di materi ke-7, yaitu yang berjudul manajemen risiko proyek. Risiko or problem. Masalah problem secara waktu timbul dari aktivitas keputusan yang dilakukan pada masa lalu, sehingga saat ini sudah terjadi dan sudah diketahui dampaknya. Sebagai contoh, macet di Jakarta merupakan gambaran dari masalah karena sudah terjadi pada kondisi saat ini, dan penanganan kedepannya dilakukan oleh manajemen krisis operasional kursus. Itu problem ya. Sedangkan sementara risiko merupakan kejadian yang belum terjadi, baru merupakan perkiraan akan keterjadiannya pada saatnya nanti. Apakah akan benar-benar terjadi atau tidak tergantung dari penanganan dan tindakan yang akan dilakukan dengan melakukan mitigasi risiko dalam bentuk mengurangi dampak, menerima risiko, membiarkan atau mentransfernya, maka akan diketahui posisi terkait kondisi risikonya. Ada 3 komponen yang berkaitan dengan risiko, yaitu ada efek, ada ketidakpastian, serta sasaran. Efeknya itu berkaitan dengan positif maupun negatif, bahkan keduanya. Efek merupakan penyimpangan dari apa yang diharapkan dan dapat berkaitan dengan menciptakan atau menghasilkan peluang atau ancaman. Sedangkan ketidakpastian yaitu suatu keadaan kondisi kurang informasi terkait dengan pemahaman atau pengetahuan tentang suatu peristiwa, konsekuensinya, atau kemungkinan sesuatu terjadi. Sedangkan sasaran merupakan tujuan dari sesuatu yang akan dicapai, di mana dapat memiliki berbagai aspek dan kategori serta mempunyai beberapa tingkat. Contoh sasaran yang smart misalnya membangun jaringan 5G di kota-kota besar di Indonesia sebanyak 1000 BTS pada kuartal 4 tahun 2020. Dengan sasaran tersebut kita dapat mengetahui sasaran yang akan dicapai secara spesifik, terukur maupun waktu pencapaiannya. Ada manajemen risiko proyek. Dia mengidentifikasi, menganalisis,
menganalisa dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek agar tujuan proyeknya tercapai. Lanjut dalam pengelolaan perusahaan secara umum, fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan ialah memperkuat analisis pencapaian strategi perusahaan, memudahkan dalam mengambil keputusan, serta meningkatkan produktivitas perusahaan. Proses manajemen risiko proyek, teman-teman bisa lihat sendiri. Ada perencanaan manajemen risiko, identifikasi risiko, melakukan analisis risiko. Itulah. Ada risiko negatif dan risiko positif. Risiko negatif melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Sedangkan risiko positif adalah risiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik, kadang disebut peluang atau kesempatan. Ada juga strategi risiko negatif. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Ada juga kategori risiko, dimana nanti teman-teman bisa lihat sendiri, yaitu ada risiko pasar, risiko finansial, risiko teknologi, risiko manusia, serta risiko proses. Baik, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.